Drop it. Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang masih terbilang muda yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Beliau berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Gorontalo. Dan di bangku kuliah inilah awal mula beliau mengenal bisnis Tiens. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam membangun bisnis Tiens di kota Gorontalo ini. Tetapi penolakan demi penolakan dari orang-orang terdekat, keluarga dan teman-teman, serta minimnya pengalaman tidak menyurutkan semangat beliau untuk sukses di bisnis ini. Baginya kesulitan yang beliau hadapi adalah wujud nyata dari hasil yang akan beliau dapatkan nanti. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya beliau berhasil meraih reward Scoopy, mobil niaga, luxury car, dan juga tour ke beberapa negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu downline-nya untuk mendapatkan reward success trip, Scoopy, glory trip, dan mobil niaga. Mari kita belajar dari Rias Ahmed Khan. Perkenalkan, nama saya Rias. Latar belakang saya sekarang full time di Tiansi dan sebagai kepala rumah tangga ya. Hari ini saya ingin men-sharingkan pengalaman saya membangun bisnis ini dari awal sampai hari ini, saat ini saya berada di posisi ini hanya untuk berbagi. Dan insya Allah saya berharap memberikan impact yang luar biasa untuk bisnis Anda ke depan ya. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan menceritakan beberapa kondisi bisnis saya. Saya yakin kondisi kita pasti berbeda ya, karena di setiap kota kita pasti ada tantangan masing-masing, karena setiap orang pasti ada perangnya masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting di bisnis ini, kita harus tahu apa pekerjaan pokok kita di bisnis ini. Pekerjaan pokok kita adalah presentasi di bisnis ini. Nah, banyak orang yang sudah tidak sadar bahwa melakukan presentasi ini terjebak dengan rutinitas ya. Banyak orang, apalagi member-member lama di grupnya saya, banyak sekali orang yang menjalankan bisnis ini, mereka terjebak dengan rutinitas dan mereka menganggap bahwa itu sudah pekerjaan. Ketika sudah di peringkat-peringkat atas, masuk di lingkungan yang dimana mereka datang ke pertemuan, mereka datang ke meeting-meeting, mereka ketemu dengan komunitas-komunitas orang-orang di bisnisnya, downline-downline-nya, dan mereka menganggap itu sebagai pekerjaan mereka. Padahal pekerjaan pokok di bisnis ini adalah presentasi. Kalau si dokter, pekerjaan pokoknya apa? Ketemu pasien ya. Kalau pekerjaan pokok tukang jahit, menjahit. Kalau pekerjaan pokok guru, mengajar. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, guru tidak mengajar, apa bisa profesinya bisa menghasilkan uang untuk dia? Tidak. Begitu juga tukang jahit, begitu juga si dokter. Nah, banyak orang-orang yang menjalankan bisnis ini, dia lupa apa yang harus dilakukan di awal. Apalagi buat orang-orang baru. Kan banyak itu orang-orang baru yang ketika ditanyakan, udah berapa kali presentasi? Waduh Pak, saya malu Pak, saya belum pernah presentasi. Banyak tidak? Banyak sekali. Kalau di grup saya pribadi, banyak sekali saya ketemu, apalagi dengan orang-orang baru. Nah, coba Anda bayangkan Bapak Ibu ya, ada dokter, sudah berapa hari tidak buka praktek. Setelah ditanya, dok, saya lihat beberapa hari ini dokter udah tidak buka praktek lagi. Kenapa dok? Waduh Pak, saya malu Pak ketemu pasien. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, banyak orang yang menjalankan bisnis ini di awal, apalagi ketika ditanya, udah berapa kali presentasi, udah berapa kali, siapa aja yang udah dipresentasi. Waduh Pak, sampai hari ini saya belum melakukan presentasi. Yang penting saya hadir pertemuan lah Pak, yang penting saya inilah Pak ya. Pokok kita adalah presentasi. Nah, Anda bisa bayangkan Pak, bagaimana Anda bisa menjadi seorang bintang 8, bagaimana Anda menjadi seorang goldland sementara Anda tidak pernah presentasi. Dan rata-rata, ada tidak, pertanyaannya Bapak Ibu, ada tidak seorang bintang 8 yang tanpa melakukan presentasi sama sekali? Tidak ada Bapak Ibu. Kita harus sadar, benar-benar sadar bahwa pekerjaan pokok kita adalah presentasi. Tinggal banyakin aja di situ. Dan kenapa harus takut Pak? Kenapa Anda harus takut presentasi? Kenapa harus malu presentasi? Kalau memang itu pekerjaannya kita, Anda udah tahu tadi Pak. Tadi seorang dokter tidak mungkin dia tidak membuka praktek cuman gara-gara malu ketemu pasien, benar tidak? Nah, di bisnis ini Pak, percaya, buat Anda yang awal melakukan bisnis ini, percaya, presentasi pertama itu pasti sangat buruk. Benar tidak? Dan percaya Bapak Ibu, presentasi pertama dengan presentasi ke-10 pasti jauh lebih bagus presentasi. Ya udah, berarti sambil berjalan waktu, insya Allah presentasi kita akan bagus. Tapi tidak akan bagus kalau kita tidak memulainya dari sekarang.
Nah, jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah Anda harus tahu pekerjaan pokok kita di bisnis ini, yaitu presentasi. Presentasi diperbanyak aja, Pak. Yang membedakan Anda dengan kami itu hanya jumlah presentasi aja, bukan masalah waktu, Bapak Ibu. Ya mungkin waktu sangat berpengaruh, cuman banyak juga kan orang yang belum gabung, dia hadir sebagai prospek, terus dia udah lihat bintang 7, udah ada yang impact bintang 7. Berapa bulan kemudian mereka udah impact bareng-bareng. Pernah terjadi tidak? Sering terjadi. Nah, ternyata jumlah presentasi yang membuat mereka sama. Jadi yang membedakan kita hari ini, Bapak Ibu, hanya jumlah presentasi. Jadi yang paling penting adalah presentasi, ya. Nah, di sini sadar akan pekerjaan pokok kita di bisnis ini. Nah, percaya Bapak Ibu, seorang yang ahli selalu mengawali dari seorang yang amatir. Jadi jelek ya pasti jelek di awal, tetapi kalau Anda sering melakukan, sering berlatih, insya Allah presentasi Anda akan bagus, dan itu yang akan membuat Anda kaya di bisnis ini. Jangan takut melakukan presentasi. Dan di bisnis ini kita ada hukum Pareto, Bapak Ibu, ya. Ada hukum pasti. Hukum pasti itu kalau kita presentasi 10 orang dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, insya Allah dari 10 orang itu ada 2 orang yang pasti bergabung. Kita presentasi dengan cara yang benar, kita follow up, kita arahkan ke pertemuan, insya Allah dari 10 orang itu ada 2 orang yang bergabung. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau Anda presentasi 10 orang, kalau Anda posisi bintang 3 sekarang, ketemu 1 orang bintang 3, bonusnya berapa? 320 ya. Kalau 2 orang berarti 640. Nah, secara logika kalau Anda presentasi 10 orang, berarti setiap presentasi itu yang Anda lakukan, Anda dibayar berapa? 64.000. Benar tidak? Entah dari 10 orang itu 8 orang menolak, tetap Anda udah dibayar 64.000. Jadi kalau Anda presentasi, umpamanya Anda presentasi orang pertama, terus dia menolak, makasih ya, Anda sudah bayar saya 64.000. Terus tinggalkan dia. Pasti dia bingung kan? Anda join dengan tidak join, saya tetap dibayar 64.000. Karena satu saat nanti 10 orang yang kita sudah presentasi, percaya Bapak Ibu, kalau Anda follow up dengan cara yang benar, Anda undang ke pertemuan, Anda pinjamkan paket informasi, dari 10 orang itu pasti ada 2 orang yang bergabung. Dan itu bisa memberikan income ke rekening Anda kurang lebih 640.000. Kalau dibagi 10 berarti nilai presentasi yang Anda lakukan dihargai sebesar 64.000. Lumayan tidak? Lumayan sekali. Jadi lakukan aja. Masalah orang join dengan tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita presentasi. Tapi kalau kita tidak pernah presentasi, jangan berharap ada orang yang join. Iya, jadi presentasi aja. Karena pekerjaan kita kan presentasi, benar tidak? Kalau tukang jahit ya pekerjaannya menjahit. Kalau pedagangnya bagaimana dia menjual dagangannya. Kalau dokter ketemu pasien ya, kalau tiansi ya harus presentasi. Lakukan aja, jangan malu-malu dan secepatnya untuk bergerak melakukan jauh lebih banyak. Intinya Bapak Ibu, lakukan lebih banyak dan sesegera mungkin. Berikutnya ya, bisnis besar dibangun dengan hal-hal yang sederhana. Kenapa hal yang sederhana? Ingat Bapak Ibu, kita membangun bisnis ini kekuatannya di mana? Duplikasi. Dan kalau kita menduplikasikan, yang mudah diduplikasi, yang mudah ditiru, yang mudah diikuti oleh banyak orang adalah hal yang sederhana. Jadi kalau Anda membangun bisnis, buatlah cara yang sederhana. Saya sering konsultasi ke upline saya ya. Kalau saya konsultasi ke upline saya, sering dibilang begini, Pak, ada cara yang lebih mudah tidak? Kalau ada cara yang lebih mudah, kita pakai yang cara yang paling mudah. Setelah saya bilang, oh ini coba dengan cara ini, begini. Upline saya selalu bilang, masih ada yang mudah tidak? Kalau ada yang mudah, kita pakai yang paling mudah. Karena Bapak Ibu, melakukan bisnis ini harus sesederhana mungkin. Kalau kita membuat rumit, ribet, akan susah untuk diduplikasi. Dan perkembangan aset kita akan susah untuk berkembang. Karena cara kita sudah ribet. Tidak semua orang bisa mengikuti. Kalau sederhana, akan mudah tidak orang mengikuti? Nah, perkembangan bisnis Anda pasti akan cepat sekali, pasti akan besar sekali. Karena cara yang Anda lakukan. Dan kita udah punya barometer yang luar biasa ya. Parameter yang sederhana itu ya One Vision. One Vision membuat standar yang paling rendah biar semua orang bisa. Semakin sederhana, semakin besar kesempatan Anda untuk memiliki bisnis yang besar sekali. Ya, jadi One Vision selalu membuat hal-hal yang sederhana di bisnis ini. Contoh, 7 kebiasaan kita coba kita perhatikan. Melakukan 15 kali presentasi dalam 1 bulan. Sederhana sekali tidak? Jadi 2 hari Anda melakukan 1 kali presentasi. Sederhana sekali tidak Bapak Ibu? Sederhana sekali. Kenapa tidak dibuat 1 bulan melakukan presentasi 100 kali? Karena tidak semua orang bisa. Di bisnis ini yang paling penting Bapak Ibu, melakukannya rame-rame. Walaupun sedikit tetapi dilakukan rame-rame. Bukan melakukan sebanyak-banyaknya. Ya oke lah kalau Anda punya kemampuan untuk melakukan sebanyak-banyaknya, tapi tidak semua kan orang bisa ikuti itu ya.
Nah, jadi melakukan yang sedikit tetapi rame-rame. Contoh, kita cuma perlu menghasilkan omset 1000 PV tapi rame-rame. Kalau ada 1000 orang kan lumayan, udah 1 M omset kita. Nah, jadi bisnis ini, konsep bisnis ini adalah bagaimana melakukan hal yang sederhana, melakukan yang kecil tetapi rame. Nah, jadi buatlah yang sesederhana mungkin. Membaca buku 15 menit dalam 1 hari. Sederhana sekali tidak? Sederhana, dan dibuat sengaja sederhana biar semua orang bisa mengikuti. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, manfaatkan alat bantu, upline dan pertemuan. Ini Anda menjalankan bisnis ini harus pintar memanfaatkan. Memanfaatkan artinya Bapak Ibu bukan berarti Anda memanfaatkan hal-hal yang negatif ya, dalam konteks negatif, tidak. Memanfaatkan di sini justru kalau Anda disediakan sesuatu ya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Justru kita tidak bisa optimal kalau kita tidak memanfaatkan hal-hal ini. Ya, jadi saya sendiri mengembangkan bisnis saya Bapak Ibu. Saya sangat memanfaatkan ketiga hal ini ya. Yang pertama, alat bantu. Kenapa saya harus memanfaatkan alat bantu? Ya, di semua bidang, di segala profesi pasti butuh alat bantu. Alat bantu pasti punya peran penting untuk profesi tersebut ya. Contohnya Bapak Ibu, saya datang ke kota Anda, saya pakai alat bantu ya. Datang ke sini pasti pakai alat bantu. Saya naik pesawat. Coba kalau bayangkan Anda hari ini kita mau buat CM dan saya datang dari Gorontalo tidak pakai alat bantu. Saya harus berenang mungkin atau terbang, tidak mungkin ya. Nah, alat bantu ini sebenarnya mempermudah kita untuk mengembangkan bisnis kita. Saya selalu membangun bisnis saya dengan alat bantu, memanfaatkan. Alat bantu kita udah cukup lengkap loh Pak. Kita udah punya starter pack. Starter pack ini kan sangat direkomendasikan buat orang-orang yang baru memulai bisnis ini. Nah, makanya saya selalu membiasakan grup saya atau saya pribadi ketemu dengan grup-grup baru, dan grup-grup baru ini bertanya, Pak, bagaimana ya cara untuk buat janji? Bagaimana ya cara untuk saya buat daftar nama? Nah, saya kalau terjadi di lapangan seperti ini Bapak Ibu, saya selalu tidak mau menjawab dengan pengalaman saya pribadi. Saya selalu mengarahkan dia ke starter pack. Oh iya Pak, itu pertanyaan yang cukup bagus. Ayo Pak, kapan kira-kira kita bisa ketemu dan kita cari sama-sama jawabannya di starter pack. Nah, saya mengarahkan dia untuk pelajari sama-sama di starter pack. Nah Pak, ternyata pertanyaan yang Bapak itu ada di starter pack Pak. Di starter pack itu udah lengkap semua. Terus ada yang tanya, bagaimana ya Pak cara untuk buat daftar nama? Kalau saya jelaskan lewat WhatsApp atau jelaskan secara face to face seperti ini, saya tidak mengandalkan alat bantu, tidak akan terjadi proses duplikasi. Benar tidak? Dan ketika dia bisnisnya berkembang, yang akan dicari siapa? Ketika dia satu saat nanti kan dia akan mendapatkan orang baru. Dan pertanyaan itu pasti akan berkesinambungan ke bawah. Benar tidak Bapak Ibu? Nah, kalau sudah berkesinambungan ke bawah, kira-kira cara apa yang dia pakai untuk menjelaskan ke grupnya? Pasti diajak ke upline. Karena Anda jawab, berupaya untuk menjawab. Walaupun Anda tahu, ingat bisnis ini adalah duplikasi Bapak Ibu. Lakukan sesederhana mungkin. Saya mungkin gampang, dengan gampangnya menjawab. Cara membuat janji ini seperti ini Pak, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi kenapa harus starter pack? Biar proses duplikasinya terjadi secara berkesinambungan ke bawah. Jadi ketika saya menduplikasikan, Pak, cara buat janji itu seperti apa ya? Saya mengarahkan mereka ke starter pack Bapak Ibu. Saya arahkan ke starter pack, cara untuk buat janji ini seperti ini Pak. Di starter pack udah ada. Kenapa saya harus seperti itu ya? Biar ketika bisnisnya mulai berkembang dan grupnya ada pertanyaan seperti itu, dia dengan gampangnya untuk menduplikasikan starter pack ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, Anda punya 20 orang grup dan semua 20 orang grup ini hatam starter pack. Gampang sekali tidak untuk Anda mengembangkan bisnis ini? Semua orang udah paham starter pack, mereka udah kuasai cara buat janji, mereka udah punya dream book, dan mereka selalu dengar Netpeak. Kira-kira perkembangan bisnis Anda seperti apa? Pasti perkembangannya luar biasa ya, kalau udah terstandar cara kerjanya. Nah, standar kerja di starter pack itu udah luar biasa sekali. Nah, di sini upline ini faktor yang sangat berpengaruh ya. Peran pentingnya sangat luar biasa untuk bisnis Anda. Kenapa Bapak Ibu? Karena upline ini yang kita bisa manfaatkan untuk menjadi pihak ketiga. Kenapa? Karena kita selalu membutuhkan pihak ketiga. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, analogikannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di satu ruangan ini contohnya banyak nyamuknya. Ada sekitar 100 ekor nyamuk. Kalau kita semprot pakai anti nyamuk, mungkin 50%-nya langsung mati di semprotan yang pertama. Besoknya kita semprot lagi. Dari 50 ekor nyamuk ini mati lagi 25.
Di hari ketiga kita semprot lagi. Dari 25 ini yang mati 10, masih ada 15. Di hari keempat kita semprot lagi, yang sisanya tinggal 5. Yang 5 ekor ini kalau kita semprot lagi di hari esok, saya yakin mereka udah kabal. Mereka udah menganggap, wah ini harum sekali ya, wah ini harum ya. Mereka tidak akan mati lagi dengan itu. Nah seperti itu juga di bisnis ini. Kenapa kita harus memanfaatkan pihak ketiga? Karena kalau kita bicara, ngomong dengan grupnya kita, mungkin sekali-kali kita masih didengarkan. Ya ini memang hukum alam di bisnis ini ya. Kalau kita bicara terlalu sering, kadangkala akan ada miss ya. Nah makanya kita membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini, nah cara untuk memanfaatkan upline, bagaimana Anda membuat tugas Anda, bagaimana cara Anda membuat downline Anda respect kepada upline Anda. Hanya itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi bagaimana membuat grup Anda ini kagum ke upline Anda. Kalau mereka udah respect ke upline Anda, ya sudah gampang. Anda tinggal mau ngomong apa, kayaknya kaki ketiga saya susahnya ke pertemuan ya. Kenapa, bagaimana solusinya ya? Sudah, karena si kaki ketiga ini respect ke upline saya, biar upline saya yang ngomong, supaya langsung didengar dan apa yang saya mau langsung bisa terbentuk. Nah jadi upline ini sangat baik kalau Anda bisa memanfaatkan. Ini salah satu alat bantu yang bisa membantu organisasi bisnis Anda semakin besar nanti. Ya, dan yang ketiga adalah pertemuan. Kenapa pertemuan Bapak Ibu? Pertemuan ini adalah komunitas yang bisa, semua sistem ada di pertemuan. Orang bisa termotivasi, Anda bisa memberikan edukasi yang luar biasa, cara presentasi yang tepat, cara semua ada dibahas di pertemuan. Jadi istilahnya orang bisa saling termotivasi kalau datang ke pertemuan dengan auranya, semangatnya. Bahkan ada orang yang impact, contoh ya, ada yang impact. Perkenalkan, saya bintang 7, usia saya baru sekitar 20 tahun. Terus ada yang 25 tahun lihat, itu adik kelasnya saya. Dan dia bisa termotivasi dan dia bisa mengeluarkan potensinya yang luar biasa gara-gara hal yang sekecil itu Bapak Ibu. Saya salah satu orang yang konsen dengan pertemuan. Jadi saya di kota-kota kecil yang ada di kota saya, itu selalu saya bangun dengan pertemuan. Karena memang perputaran roda bisnis kita tergantung dari pertemuan Bapak Ibu. Semakin banyak jumlah pertemuan Anda, semakin kuat aset Anda di bisnis ini. Dan saya tidak akan bahas panjang tentang pertemuan ini. Saya merekomendasikan Anda untuk mendengarkan Netpi yang sangat bagus. Saya pun rekomendasikan seluruh grup saya untuk dengarkan Netpi, Good Team Player di pertemuan ya. Pembicaranya Muhammad Yusuf dari Makassar. Itu keren sekali. Ya, saya sangat merekomendasikan kalau Anda paham, Anda melakukan apa yang dianjurkan di Netpi itu, saya yakin perkembangan bisnis Anda jadi luar biasa ya. Netpi itu Bapak Ibu untuk mengubah pola pikir banyak orang. Jadi kalau Anda pengen merubah pola pikir grup Anda, kita tinggal manfaatkan alat bantu. Kita punya alat bantu yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk membangun bisnis kita ya. Nah, kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras penting tidak Bapak Ibu? Penting sekali. Jadi kalau orang bilang sekarang zamannya kerja cerdas, memang, tapi kita tetap membutuhkan kerja keras. Kerja keras Bapak Ibu, kalau Anda di profesi apapun, di bidang apapun, kalau Anda pengen posisi yang bagus, Anda pengen penghasilan yang bagus, Anda pengen karir yang bagus, kerja keras adalah hal yang harus Anda lakukan. Mau tidak mau Anda harus bekerja keras. Kerja keras adalah hal yang harus Anda lakukan. Dan ini mutlak Bapak Ibu. Jangankan untuk membuat Anda sukses, untuk Anda mencapai impian Anda, untuk makan saja sehari-hari kita butuh kerja keras. Nah kerja keras ini hal yang penting Bapak Ibu. Karakter bisnis ini kan unik ya. Kalau di luaran sana orang bisnis membutuhkan modal yang cukup besar dan harus kerja keras. Nah kalau di bisnis ini Bapak Ibu, modalnya terbilang tidak ada, tetapi hanya kerja keras saja yang perlu kita lakukan. Dan itu sudah cukup membuat kita berhasil di bisnis ini. Nah Anda bisa hitung-hitungan ya. Anda mau kerja keras, Anda harus tahu dulu apa yang kira-kira Anda bisa dapatkan di bisnis ini. Nah mari kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Banyak orang yang melakukan presentasi masih ogah-ogahan ya. Masih banyak orang yang melakukan bisnis ini 1 hari 1 kali ya. Biasa 5 hari 1 kali. Biasa 1 bulan 1 kali ya. Terus berharap mau jadi bintang 8, punya penghasilan 40 juta per bulan. Anda harus tahu dulu apa yang kira-kira Anda bisa dapatkan di bisnis ini. Nah sekarang di posisi bintang 5 kita rewardnya apa Bapak Ibu? Success trip. Itu nilainya kurang lebih berapa? Kurang lebih 9-10 jutaan ya. Nah di posisi bintang 6 kita bisa dapatkan motor yang seharga 18 juta. Di posisi bintang 7 kita bisa dapatkan perjalanan glory trip.
kurang lebih ya bisa puluhan juta, dan itu setiap tahun Bapak Ibu. Di posisi bintang 8 kita bisa dapatkan mobil Niaga seharga 180 juta. Nah kalau kita total itu kurang lebih ada 200-an juta ya. Nah bonus Anda dari bintang 3 sampai bintang 8 kira-kira kalau ditotal-totalkan taruhlah 100 juta lah. Berarti total yang Anda bisa dapatkan dari bintang 3 sampai bintang 8 tok, kita belum bicara cash reward ya, itu udah 300-an. Dan rata-rata Bapak Ibu untuk dapatkan hasil 300 jutaan itu Anda cuma butuh waktu 3 tahun saja. Kalau Anda kerjakan dengan cara yang benar, Anda siap kerja keras bayar harganya, 3 tahun Anda udah bisa berhasil untuk dapatkan hasil tadi kurang lebih 300 juta. Nah sekarang saya tanya ke Anda Bapak Ibu, kira-kira kalau Anda bisnis di luaran sana, untuk mendapatkan hasil bersih 300 juta, kira-kira harus modal berapa banyak di luaran sana? Butuh ratusan juta ya, mungkin di atas 500-an juta ya. Nah kita ambil aja 500 juta Pak, untuk mendapatkan keuntungan bersih dalam waktu 3 tahun di luaran sana, itu membutuhkan bisnis yang modalnya 500 juta. Nah sekarang saya tanya di Anda, kalau Anda berbisnis dengan modal 500 juta, ya kalau bisnis dengan modal 500 juta otomatis tidak semua orang punya uang di tangan ya untuk modal sebesar itu ya. Pasti mereka pinjam mengambil resiko dengan menjadikan sertifikat sebagai anggunan di bank. Nah sekarang saya tanya di Anda, anggaplah Anda sekarang lagi bisnis dengan modal 500 juta dan Anda lagi bermain dengan resiko seperti yang tadi saya jelaskan. Kerja keras Anda kira-kira bagaimana Pak? Anda baru modal 500 juta, Anda baru gadai sertifikat rumah, masih bisa tidur tidak? Pasti akan kerja keras ya. Kalau cuman presentasi 1 hari 3 kali lewat tidak? Oh, lewat. Anda siap, saya yakin Anda siap bekerja lebih luar biasa lagi. Nah sekarang saya tanya, di Tiansi yang Anda bisa dapatkan berapa? 300 juta juga, tanpa harus mengeluarkan modal 500 juta. Kenapa Anda tidak gila-gilaan aja dari sekarang? Anda lagi menjalankan bisnis yang keuntungannya itu lebih dari 300 juta dan tanpa harus mengeluarkan modal sebanyak itu. Kenapa Anda tidak lakukan saja dari sekarang? Bahkan banyak orang yang jalankan bisnis ini ya presentasinya 1 hari presentasi, 2 hari libur ya. Terus presentasi lagi 3 hari lagi libur. Nah sekarang saya mau tanya di Anda Pak, bisnis di luaran sana kalau cara menjalankannya seperti itu. Contoh, saya buka rumah makan. Rumah makan ya ratusan juta juga modalnya. Hari ini buka, 2 hari tutup. Terus buka lagi ya 3 hari lagi tutup. Buka hari ke-5 ya 6 hari lagi tutup. Kira-kira bagaimana arah masa depan bisnis ini? Begitu juga di Tiansi Bapak Ibu, tidak ada pengecualian. Jadi kerja kerasnya harus lebih gila lagi. Anda harus samakan bisnis ini dengan bisnis di luaran sana, cara menjalankannya sama, tetapi hasilnya luar biasa Pak. Sekali Anda sukses di bisnis ini, wah nikmatnya luar biasa Pak. Anda bisa bebas uang, Anda bisa bebas waktu, Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun itu sampai berkali-kali Bapak Ibu. Jadi jangan nanti sudah keluarkan modal banyak terus baru lari. Di bisnis ini kita tidak perlu keluarkan modal lebih banyak Pak, hanya perlu kerja kerasnya doang. Nah sekarang saya mau tanya di Anda, kira-kira orang di luaran sana kalau sudah keluarkan modal paling besar, kira-kira mereka terlepas dari tanggung jawab mereka untuk kerja keras? Harus kerja keras juga. Nah kita di bisnis ini Pak, tidak perlu keluarkan modal banyak, hanya perlu kerja keras. Hasilnya sama dengan orang yang punya modal besar di luaran sana. Presentasinya yang diperbanyak. Saya sampai hari ini Bapak Ibu udah berkali-kali jatuh. Saya pernah di posisi bintang 7 Bapak Ibu. Namanya bisnis pasti akan ada jatuh bangun yang harus Anda lalui. Cuman trik di bisnis ini saya merasa simpel Bapak Ibu. Untuk bisa berhasil di bisnis ini kan tinggal kerja keras aja. Relnya kan udah ada, strateginya udah ada, kerjanya udah jelas dan tidak pernah berubah-berubah. OP setiap hari kan tetap sama materinya kan. Nah jadi saya pikir ini udah jelas semua Pak bisnis ini. Tinggal kerja keras doang yang perlu kita lakukan. Nah saya pernah di posisi bintang 7. Saya terima Scoopy pulang dari Cina. Pertemuan saya di atas 200 orang waktu itu. Tiba-tiba hancur, jatuh sampai di bawah 20 orang. Dan itu Pak saya sampai stres juga. Cuman saya berpikir, nah ini bisnis kan dari awal saya udah yakin Pak mau berhasil di bisnis ini. Dan saya udah pernah tahu bagaimana cara untuk besar. Nah akhirnya sisa beberapa orang grup saya, kalau tidak salah 7 atau 10 orang yang tersisa, saya kumpulkan. Saya bilang sekarang kita udah jatuh, tapi kita tahu cara untuk bangkit karena kita udah pernah besar.
Kita hanya perlu melakukan presentasi jauh lebih banyak. Karena bisnis ini presentasinya saja yang diperbanyak, Anda pasti bisa sukses. Itu hancur dari yang ratusan juta sampai di bawah 20 juta pun susah untuk saya sentuh waktu itu. Nah, saya kumpul grup-grup saya, kita udah jatuh sekarang. Oke, siapa yang mau berjuang lagi, sama-sama kita lakukan. Dan Bapak Ibu, dari 10 orang ini kami komitmen memperbanyak jumlah presentasi kita. Kita komitmen, ayo Pak, kita komitmen lagi melakukan presentasi satu hari kita harus ketemu minimal 3 orang. Jadi kita gerilya Pak, memang kerja sampai cari daftar nama baru ya, ke kampus kita prospecting, ke ATM, orang keluar dari ATM biasa bingung Pak. Kita udah PDKT, tanya nomor, handphone, dipikir kita mau copet dia ya. Serius, karena memang udah kepepet, kita harus sukses di bisnis ini. Kami harus sukses di bisnis ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, kami presentasi. Bisnis ini kan jumlah, benar tidak? Bisnis ini cuma jumlah. Anda bermain saja dengan angka. Angka besar pasti akan menghasilkan hasil yang besar. Dan akhirnya Bapak Ibu, kami melakukan komitmen satu hari kita harus ketemu minimal 3 orang. 3 orang yang berbeda. Akhirnya kami melakukan presentasi. Nah, mari kita hitung Bapak Ibu. 10 orang ini komitmen, berarti satu hari berapa orang yang kita presentasi? 30. Dalam 1 bulan udah berapa orang? 900 orang. Dari 900 orang 10% lah yang bergabung. Dan Anda tahu Bapak Ibu, di 3 bulan kemudian pertemuan saya yang di bawah 20 orang itu naik di atas 200 bahkan sampai 300 orang. Dan itu semuanya orang baru Bapak Ibu. Itu orang-orang baru semua. Dan 3 bulan kemudian setelah saya jatuh ya sampai di bawah 20 orang, tiba-tiba naik dan saya langsung kualifikasi niaga Bapak Ibu. Kualifikasi niaga 6 bulan ke depan saya dapat niaga dan break jadi seorang bintang 8 dengan orang-orang yang baru semua. Nah, artinya Bapak Ibu, Anda komitmen dengan diri Anda melakukan saja, angkanya diperbesar, hasilnya pasti akan besar juga Bapak Ibu. Satu hari Anda presentasi 3 kali, satu hari 3 kali, satu hari 3 kali, 3 bulan, bisnis Anda pasti berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi masalah jatuh itu biasa, cuman enaknya untuk bangkit di bisnis ini itu gampang sekali. Kalau di luaran sana sekali jatuh Bapak Ibu, mereka bukan berpikir untuk bangkit, harus lunasi hutang dulu. Iya, baru bangkit, lunas hutang baru bangkit, benar tidak? Nah, di bisnis ini Pak, kita jatuh tidak ada hutang ya. Kita tinggal perlu kerja keras lagi. Orang bangkrut di luaran sana, orang jatuh di luaran sana, bukan cuma sekedar penghasilan mereka yang stop, bukan cuma sekedar bisnis mereka yang stop, tetapi keuangan mereka pasti sangat berantakan sekali. Nah, untungnya di bisnis ini kita tidak bermain dengan modal yang besar. Kita hanya perlu kerja keras yang besar untuk mendapatkan hasil yang besar. Nah, kerja keras. Nah, kerja keras ini yang paling penting Bapak Ibu, karena tidak ada kemenangan tanpa ada kerja keras yang luar biasa. Selalu kemenangan, kesuksesan orang-orang di belakangnya pasti ada kerja keras yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini Anda tinggal perbesar saja angka Anda, karena hukum alam kerja yang besar akan menghasilkan hasil yang besar. Makanya Anda jujurlah ke diri Anda. 1 bulan Anda presentasi berapa kali? Pasti kurang. Ada kalau Anda ketemu dengan orang yang jalankan bisnis ini terus dibilang, Pak saya udah kerja keras tapi bisnis saya tidak berkembang Pak. Kenapa ya? Presentasinya cek Pak, pasti kurang dari 15 kali. Percaya. Makanya kalau ada grup saya, Pak kenapa ya bisnis saya susah berkembang? Presentasimu dulu. Karena pekerjaan pokok kita apa? Presentasi. Dokter kalau tidak ketemu pasien mana mungkin dia bisa dapat uang? Benar tidak? Si pedagang kalau dia tidak jualan mana mungkin dia bisa dapat uang? Begitu juga di bisnis ini. Nah, makanya jangan ada diskriminasi terhadap bisnis ini. Jangan berharap mentang-mentang Anda udah tiansi udah pasti sukses. Tetap Anda harus kerjakan dulu ya. Iya, banyak kan orang yang pede sekali ya. Di Facebook saya pasti jadi diamond berikutnya. Terus kerjanya tidur setiap hari. Pedenya pol sekali. Padahal kerjanya main PlayStation ya. Tidur-tiduran, presentasi tidak mau. Nah, intinya Bapak Ibu, di bisnis ini daya dorongnya yang paling penting di awal. Daya dorongnya paling penting di awal. Anda harus mendorong sekuat tenaga di awal. Kalau dia udah lari Pak, di 3 tahun Anda kerja keras, 3 tahun itu asetnya Anda udah bergulir. Upline saya selalu kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Di bisnis ini kita sama dengan mendorong bola salju. Bola salju ke puncak gunung. Bola salju ini dari kecil di awal, dari kaki gunung kita mungkin mendorong bola salju. Makin lama, makin besar dan semakin berat. Di pertengahan mungkin kita udah kewalahan karena bola salju yang tadi kecil itu udah berubah menjadi bola salju yang besar. Nah, kalau dia udah berubah menjadi besar udah pasti berat Bapak Ibu. Nah, tetap Anda jalankan, Anda dorong terus.
Anda dorong terus karena puncaknya tidak akan pernah bergeser. Puncaknya pasti ada di atas. Anda dorong terus, saya tahu pasti akan kepayahan, bahkan Anda tertati-tati, tapi akan tiba di mana bola salju itu berada tepat di puncak. Di saat itu Anda tinggal sentil, dia akan turun dengan sendirinya. Itu udah nggak bisa ditahan lagi, Pak. Kalau sudah seperti itu bisnis Anda, ya aset Anda udah terbentuk dan di saat itu Anda tinggal menikmati. Tidak lama, Pak, tidak lama. Di bisnis ini cuma 3 tahun saja Anda perlu kerja keras. Kita hitung-hitungan. Saya selalu main dengan hitung-hitungan ya, karena hitung-hitungan itu pasti ya. 1 tambah 1 ya tetap 2 ya, tidak mungkin jadi 3. Dari zaman Adam sudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, coba kalau kita presentasi 1 hari 3 kali, 1 hari 3 kali, 1 hari 3 kali. Berarti 1 bulan kita melakukan presentasi berapa kali? 90 kali. Nah, dari 90 kali ini kira-kira berapa orang yang bisa bergabung? 10 orang ya. Nah, 10 orang ini taruhlah selama 6 bulan ke depan Anda hanya mendapatkan tim yang siap melakukan pekerjaan yang sama dengan Anda sebanyak 20 orang grup Anda. Selama 6 bulan ke depan Anda hanya mendapatkan dari presentasi yang Anda lakukan 1 hari 3 kali, 1 hari 3 kali, 1 hari 3 kali, Anda hanya ketemu 20 orang yang siap komitmen untuk melakukan hal sama dengan Anda. Berarti di 6 bulan ke depan dalam 1 hari jumlah presentasi Anda ada berapa orang? Kalau ada 20 orang yang siap melakukan itu. 20 kali 3 berapa? 20 kali 3 berarti 60 kali presentasi yang terjadi dalam 1 hari. 1 bulan 10 hari saja udah 600. Kalau 20 hari udah 1200. 1 bulan 30 hari berarti ada 1800 kali presentasi. Keterlaluan kalau OP Anda tidak rame, keterlaluan kalau bisnis Anda tidak besar. Benar tidak? Kalau niaga mah lewat, Pak. Niaga itu pasti lewat. Yang penting Anda kerjanya luar biasa. Ya, presentasi aja yang diperbanyak. Anda harus sebagai pemimpin, Anda harus membuat standar yang besar. Karena standar Anda akan diikuti oleh downline Anda. Kalau Anda presentasinya 3 hari 1 kali, downline Anda mungkin 6 hari 1 kali. Iya, kenapa? Kita harus buat standar yang paling besar supaya kita diikuti. Ya, kalau kita melakukan 1 hari 3 kali, downline kita parah-parahnya berapa? Ya, 1 hari 1 kali, lumayan kan? Kalau ada 100 orang grup Anda yang melakukan 1 hari 1 kali, masih lumayan tidak? Masih lumayan, Pak, dan bisnis Anda pasti akan bergulir dan besar sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita komitmen dulu untuk melakukan presentasi ya. Yang masih bolong-bolong, ya yang bolong-bolong itu tidak keren, Pak. Yang bolong-bolong itu pasti tampaknya tidak bagus. Coba Anda bayangkan gigi kita bolong ya. Kalau gigi kita bolong-bolong, kurang bagus juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis ini Anda harus menerima bahwa bisnis ini pekerjaannya ada. Bukan cuma sekedar hadir pertemuan, terus ngumpul-ngumpul, terus melakukan bahwa saya menjalankan bisnis ini. Yang dihitung di bisnis ini adalah jumlah presentasinya Anda. Tenang, Pak, satu saat nanti Anda akan dapatkan hal yang luar biasa dari bisnis ini. Nah, kerja cerdas penting tidak? Oh, penting sekali. Kerja cerdas penting sekali. Kita udah kerja keras, bingung juga kalau kita tidak mengendalikan sistem sebagai daya ungkit. Nah, kerja cerdas ini kan nantinya kan akan banyak pertanyaan yang seperti saya jelaskan tadi. Pak, produk untuk rematik apa ya? Oh, simple, Pak. Ya, kalau ada orang yang coba menjawab, hati-hati, itu akan banyak sekali pertanyaan dan bisa-bisa Anda tidak bebas waktu ya. Karena akan banyak orang bergabung, akan banyak pertanyaan yang baru. Benar tidak? Dan rata-rata menurut pengalamannya saya, rata-rata pertanyaannya mereka itu sama. Cuman kalau 10 orang yang bertanya ke Anda dan mereka mengajak downline-downline-nya mereka 10 orang juga, udah ada 100 orang. Benar tidak? Dan Anda harus layani satu-satu. Itu kira-kira repotnya bagaimana? Nah, makanya Bapak Ibu, saya selalu mengandalkan kerja cerdas ini. Bagaimana kerja cerdas? Ketika grup udah banyak, kalau Anda handle sendiri, mati juga, Pak. Superman saja bisa mati di bisnis ini. Benar ya? Bisa mati juga di bisnis ini. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau cara saya, di kondisi saya, ketika udah banyak pertanyaan, saya selalu tidak mau menjawab. Apalagi kan sekarang itu kan punya grup-grup di WhatsApp ya. Ada kan orang yang selalu tanya, produk ini apa ya? Saya tidak mau jawab. Kalau saya jawab, coba lihat di TMIS. Karena kalau kita mengarahkan ke situ, semuanya selesai dan itu akan diduplikasi oleh banyak orang. Kalau Anda coba jawab, besok-besok ada pertanyaan baru. Besok-besok dia bawa teman baru lagi. Akhirnya akan banyak diskusinya, Anda cuma sibuk dengan jawab produk. Padahal di TMIS udah lengkap. Benar tidak?
Untuk produk ini apa ya? Oh, untuk produk ini, untuk penjelasan produk-produk Anda tinggal browsing di TMIS, caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Selesai sampai di situ, Pak. Besok-besok dia percaya, tidak akan bertanya lagi. Tapi coba kalau Anda jawab, Pak, dengan pengalaman, oh pengalaman saya, Pak, kalau dapat seperti itu, saya kasih ini, di jam ini saya kasih begini, di jam ini saya kasih begini, terus saya masukkan ini. Di minggu kedua, nah, dijelaskan, besok dia bawa teman, Pak, percaya. Iya, pertanyaannya akan panjang, tidak sampai di situ. Besok akan datang lagi, kira-kira bagaimana yang ambeien, bagaimana yang ini, tapi ambeiennya beda, Pak. Ini begini, diskusinya pasti banyak, ya. Nah, ini yang harus kita hindari di bisnis ini. Pak, Anda kalau mau berhasil di bisnis ini, Anda harus membangun organisasi yang besar, yang manusianya banyak sekali. Kalau Anda tidak mengandalkan sistem sebagai daya ungkit, Anda pasti akan repot sendiri. Mau tidak terima luxury car, mau tidak jadi gold client, Anda harus memimpin, mau tidak mau Anda harus memimpin ribuan orang. Kalau Anda tidak mengandalkan sistem, tidak mengandalkan infrastruktur yang telah disediakan oleh One Vision dan Tianxi, hancur juga kita, Pak. Tidak akan ada bebas waktu. Kerja cerdas penting sekali, Bapak Ibu. Nah, di sini membangun manusia dengan bisnis ini. Bisnis ini bukan membangun bisnis dengan manusia, tetapi membangun manusia dengan bisnis ini. Buku, ya, Netpi, karena ini membangun kualitas hidup orang. Anda di bisnis ini bukan menjadikan orang berhasil. Anda tidak punya kekuatan, Anda tidak punya kekuasaan yang bisa membantu dia sampai sukses. Yang bisa Anda berikan ke dia, Anda hanya perlu mementoring dia, mengarahkan dia untuk menjadi manusia yang berhasil di bisnis ini. Pak, banyak yang anaknya jadi preman. Secara sadar orang tua mereka tidak mau anaknya seperti itu. Benar tidak? Tapi semua dikendalikan oleh diri kita masing-masing, bukan orang lain. Nah, banyak orang yang membangun bisnis ini, dia lupa kalau orang-orang ini perlu dibangun. Akhirnya, Pak, kerjakan bisnis ini cuman perbanyak. Ya, presentasi sih oke, tapi hati-hati juga harus mengasah skill grup Anda. Karena kualitas SDM grup Anda akan menentukan kualitas aset Anda nanti. Ya, jadi Anda di bisnis ini, Bapak Ibu, buku sangat penting sekali, Bapak Ibu, untuk membangun bisnis Anda. Kenapa? Buku ini bisa membentuk kedewasaan mereka dalam mengambil keputusan, ya, membuka pandangan mereka. Orang-orang baru itu paling bagus direkomendasikan buku yang sudah direkomendasikan oleh support system kita, Berpikir dan Berjiwa Besar, dan Mencari Kawan dan Pengaruhi Orang Lain. Itu udah buku yang paling mantap untuk awal Anda rekomendasikan. Kalau orang-orang yang baca Berpikir dan Berjiwa Besar, saya yakin 70-60% mentalnya udah terbentuk. Di buku itu dibahas semua tentang mental, bagaimana orang jatuh dan bisa bangkit lagi, bagaimana orang-orang besar lahir, semua berawal dari pikiran-pikiran yang besar, dari tindakan-tindakan yang besar. Jadi di buku itu, Pak, pengalaman saya membangun bisnis ini, saya selalu mengandalkan buku, ya. Nah, ini yang kebanyakan sudah banyak terlupakan, ya. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan lagi bahwa SDM di grup Anda itu sangat-sangat harus Anda konsentrasikan, Bapak Ibu. Buku penting sekali, ya. Terus pertemuan seperti ini kan penting sekali untuk membangun bisnis Anda. Jadi Anda tidak perlu menjelaskan satu persatu lagi tentang beberapa hal yang inti di bisnis ini. Dengan pertemuan Anda tidak secara sadar Anda membangun SDM di grup Anda, ya. SDM bisa menjadi konsentrasi yang penting karena Abraham Lincoln bilang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dia diberi 6 jam waktu untuk menebang satu pohon, dia akan memakai 4 jamnya untuk mengasah kapaknya dan 2 jam untuk menebang pohonnya. Jadi intinya, Bapak Ibu, belajarlah jauh lebih banyak karena kualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas juga. Buku penting sekali, ya, baca buku karena di bisnis ini kita mau membangun manusia. Kalau Anda mau membangun manusia, Anda harus tahu dulu ilmunya. Dan di buku itu orang bisa mengarang sebuah buku itu membutuhkan 30 tahun pengalaman hidup dulu. Jadi butuh pengalaman hidup 30 tahun baru orang itu bisa buat satu buku. Nah, berarti kalau Anda sudah baca satu buku, berarti pengalaman hidup Anda bertambah berapa tahun? 30 tahun. Kalau 3 buku yang Anda baca 90 tahun. Kalau 10 buku 300 tahun. Sama dengan Anda yang hidup selama 300 tahun. Secara usia kita tidak bisa, tetapi dengan buku kita bisa memperbanyak pengalaman kita. Karena orang bijak adalah orang yang punya banyak pengalaman. Benar tidak, Bapak Ibu? Nah,
Bapak Ibu sekalian, orang bilang kan begini, pengalaman adalah guru yang paling baik ya. Tetapi pengalaman, kalau kita belajar dengan pengalaman kita sendiri, kita harus jatuh bangun dulu, kita harus menghabiskan waktu dulu, menghabiskan tenaga dulu, menghabiskan banyak biaya. Tetapi kalau sekarang kita akan lebih mudah. Makanya Anthony Robbins bilang begini Bapak Ibu, kita di zaman sekarang tidak perlu repot untuk menjadi orang sukses. Kita hanya mengikuti saja apa yang dilakukannya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita hanya perlu membaca buku sehingga pengalaman kita tidak perlu mengalami jatuh bangun seperti dia, tetapi pengalamannya, intisarinya kita udah langsung dapat tanpa melalui proses jatuh bangun selama 30 tahun. Nah, jadi kalau Anda baca buku, perbanyak baca buku. Makanya Pak Rudi M. Nur bilang dia tidak takut kehilangan downline yang dia takutkan kalau dia udah tidak presentasi dan tidak baca buku. Nah, yang paling penting itu di sini Bapak Ibu, kita harus membentuk kualitas sumber daya kita dulu. Kalau sumber daya kita sudah berkualitas, insya Allah kita juga bisa mencetak orang-orang yang berkualitas. Dan bisnis Anda pasti akan isinya dengan orang-orang yang punya SDM yang luar biasa. Nah, jadi baca buku, mulai kita budayakan untuk baca buku. Ayo, kita jadikan budaya di grup kita masing-masing. Kalau saya sendiri selalu membangun budaya ini, baca buku di grup saya. Nah, jangan pernah hitung-hitungan dengan bisnis ini. Kenapa jangan pernah hitung-hitungan? Karena ingat Bapak Ibu, di bisnis ini kita harus berinvestasi. Yang namanya bisnis harus berinvestasi, entah itu tenaga, waktu atau materi. Datang ke pertemuan harus bayar tidak Pak? Itu pertemuannya kenapa tidak gratis Pak? Kenapa harus bayar Pak? Saya kasih tahu sama Anda Pak, orang untuk dapat informasi berita hari ini saja harus beli koran. Tidak ada yang gratis Pak. Kalau Anda mau mendapatkan hal yang gratis, pasti kualitasnya tidak ada. Aduh Pak, kalau saya jalankan bisnis ini Pak, 1 tahun saya jalankan bisnis ini, tiketnya harus saya bayar sampai 3 tahun Pak. Saya sampai bintang 8 harus bayar terus tiket ke pertemuan. Ya iya, jangan hitung-hitungan. Saya jalankan bisnis ini dari orang yang tidak punya. Saya cuma jualan buku untuk bertahan hidup. Ya, saya ambil buku di toko buku, saya jualan ya. Kenapa saya suka sekali baca buku? Karena dulunya saya penjual buku ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari saya posisi bintang 3 sampai bintang 8. Dari posisi bintang 3 sampai bintang 8, biaya yang saya pakai itu pasti ada. Biaya yang saya keluarkan untuk bisnis ini pasti ada. Tapi kalau saya totalkan tidak sampai 50 juta. 50 juta terlalu banyak ya. Banyak sekali 50 juta. Nah, ketika saya jadi bintang 8, seluruh pengeluaran dari bintang 3 sampai bintang 8 yang 50 juta itu terselesaikan ketika saya baru 2 bulan jadi bintang 8. Kembali modalnya, kembali semua pengeluarnya cuma dalam waktu 2 bulan saya jadi bintang 8. Anda bisa bayangkan Pak. Jadi tidak perlu Anda hitung-hitungan Pak. Tidak perlu Anda hitung-hitungan, karena bisnis ini akan memberikan hal yang luar biasa. Kapan Anda hitung-hitungan dengan bisnis ini? Bisnis ini juga akan pelit untuk memberikan hasil ke Anda. Serius Pak. Iya, jangan hitung-hitungan. Karena ke pertemuan Pak, saya ini pengen sukses Pak, pengen dapat mobil, bosan saya basah dengan hujan terus. Terus ditanya, ayo Pak kita pertemuan dulu, CM berapa dia punya tiket Pak? 30.000, mahal sekali Pak. Padahal pengen dapat mobil ya. Nah, jadi memang jangan hitung-hitungan dengan bisnis ini Bapak Ibu. Jangan pernah hitung-hitungan, karena kapan Anda hitung-hitungan tanpa Anda sadari, hasilnya pun Anda pasti akan susah dapatkan. Jadi ikhlas saja, karena orang yang ikhlas itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding orang-orang yang tidak ikhlas. Ya. Anda yakin sukses kok. Anda sudah pasti sukses kok. Anda kan yakin, Anda jalankan bisnis ini yakin sukses kan? Yakin sukses. Kenapa Anda harus hitung-hitungan dengan uang recehan? Benar tidak? Kan nanti bonus Anda puluhan juta. Untuk dapatkan puluhan juta di luaran sana, banyak orang yang harus keluarkan ratusan juta. Di bisnis ini Pak, bukan cuma ratusan juta. Anda kalau jalankan bisnis ini serius, niat Anda pengen jadi gold client tidak? Nah, kalau Anda gold client, Anda bisa dapatkan reward keseluruhan itu sampai villa. Nah, di villa itu Bapak Ibu, reward yang Anda bisa dapatkan senilai 1,3 M. Kalau Anda mulai menabung, dan untuk jadi gold client itu butuh waktu 5-7 tahun ya. 5 tahun Anda udah bisa jadi gold client. Yang penting Anda tidak melakukan banyak kesalahan, Anda manut ke upline, Anda lakukan dengan sistem. 5 tahun Anda bisa jadi gold client. Nah, jadi nggak perlu hitung-hitungan Pak. Hasilnya luar biasa yang pasti Anda dapatkan. Pertanyaannya, Pak, sudah ada banyak tidak yang dapat villa? Banyak sekali Pak. Anda lihat di Indonesia saja udah puluhan orang yang dapat villa. Belum kita hitung pesawatnya,
pesawat 50.000 US dollar ya. Terus ada yachts-nya, ada cash reward luxury car. Anda bisa dapatkan Bapak Ibu itu bermiliar-miliar. Jadi kalau Anda jalankan serius, sebenarnya mulai dari sekarang tabungan Anda itu sudah Anda mulai dari sekarang dengan jumlah ratusan juta. Tetapi sekarang ini dalam bentuk virtual dulu. Tinggal tunggu kapan Anda gold line, Anda cairkan semua. Ya. Jadi percuma kalau Anda hitung-hitungan Pak. Percuma kalau Anda hitung-hitungan. Karena hitung-hitungan itu sama dengan memberikan efek negatif ke Anda. Sehingga Anda takut, secara sadar Anda takut untuk mendapatkan hasil yang besar. Oke Bapak Ibu, saya tidak pernah hitung-hitungan dengan bisnis ini. Bahkan kadangkala saya untuk ikut pertemuan, ikut apa di awal-awalnya saya harus ngutang dulu di awal ya. Karena memang saya tidak ada uang di awal jalankan bisnis ini. Jadi saya pikir saya udah yakin sukses, ngapain saya hitung-hitungan. Saya udah pasti berhasil. Satu saat nanti bisnis ini akan memberikan hal yang besar buat saya. Jadi saya tidak perlu hitung-hitungan. Anda kayak pacaran lah. Kalau memang yakin pacar Anda itu jadi istri, ngapain Anda hitung-hitungan? Benar tidak? Kasih aja dompet yang tidak ada isi pun dikasih ya. Pasti dikasih. Yang ngapain hitung-hitungan? Kan enggak ada tahu ini nantinya yang akan jadi istri saya. Ayo hari ini kita total aja jalankan bisnis ini, stok tiket banyak-banyak, presentasi banyak-banyak, ajak orang ke pertemuan banyak-banyak. Dan kalau memang Pak saya takut nombok Pak, yang namanya bisnis pasti ada investasi. Anda silakan hitung berapa tiket Anda yang Anda nombok sampai Anda bintang 8, percaya 1-2 bulan udah terselesaikan dengan bonus Anda. Pasti terselesaikan. Jangan takut nombok ya. Karena di grup saya banyak sekali orang yang jalankan bisnis ini yang takut nombok. Padahal Pak, orang nombok di bisnis ini paling nomboknya berapa? Ya paling 50.000, paling banyak 100.000 kan? Nomboknya 100.000. Nah 100.000 kalau Anda hitung-hitung tidak sebanding lah dengan hasil bisnis ini. Karena kalau Anda hitung-hitungan, tenaga Anda kayak dibatasi. Potensi Anda kayak dibatasi. Akhirnya Anda takut melakukan dan ujung-ujungnya hasil pun tidak maksimal. Jadi lepas aja Pak, kalau Anda yakin sukses ya sudah lepas aja, semua akan diganti kok. Mentalnya seperti itu saja. Ya, orang Pak berinvestasi di luaran sana, sekali jebol Pak habis. Nah, makanya ada pengusaha bilang ke saya begini, enak sekali ya di bisnis ini ya, biaya belajarnya, biaya operasionalnya sedikit sekali. Kalau kami di pengusaha sekali bermain dan kalau salah melangkah itu ruginya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Nah di bisnis ini stok tiket 200, tiba-tiba nombok 100.000. Kira-kira ada yang bangkrut karena 100.000? Tidak ada Pak, tidak ada yang bangkrut. Jadi udah lepas aja Pak, ikhlas aja. 2 tahun Anda komitmen dari sekarang. 2 tahun saya jadi bintang 8. Di bintang 8 berita baiknya, kalau Anda jalankan serius, Anda bangun sesuai sistem, penghasilan terkecil Anda di bintang 8 paling 20 jutaan per bulan. Kira-kira kalau 100.000 setiap minggu Anda nombok, 1 bulan 400.000 ya. Kita ambil parah-parahnya 400.000. Kira-kira butuh berapa bulan? Kalau Anda dapat bonus 1 bulan 20 juta itu bisa mengcover untuk berapa bulan punya? Sekitar 4 tahun. Nah untuk Anda jadi bintang 8 tidak cukup 4 tahun. Kalau Anda serius 2-3 tahun ke depan Anda udah jadi bintang 8. Oke? Jangan pernah hitung-hitungan. Ada yang masih takut-takut nombok di sini ngambil-ngambil tiket, secepatnya insaf ya. Karena Anda itu mau dapatkan hasil yang besar. Secara sadar Pak, orang kalau mau mancing, umpan besar akan menghasilkan hasil yang besar. Anda umpannya ikan teri Pak, terus mau berharap dapat ikan tuna. Ikan tuna tidak suka ikan teri. Nah Anda ke pertemuan ambil tiket 1 lembar. Untuk berapa orang? 3 orang Pak, domain saya. Jadi dibagi 3. Nah Anda bayangkan Pak, terus impiannya apa? Pengen jadi gold line termuda. Wow, ambil tiketnya 1 lembar, 2 lembar, malu-maluin ya. Iya Pak, pengen sukses tapi takut untuk melakukan besar. Padahal dia tahu hasil besar hanya bisa didapatkan dengan kerja yang luar biasa. Yang besar juga. Umpan kecil pengen dapat ikan paus ya, umpan cacing pengen dapat ikan paus. Tidak mungkin Pak. Bisnis ini memang mudah untuk sukses, tetapi jangan terlalu juga Anda berharap ya. Oh saya udah jalankan Tiansi, pasti bintang 8 20 juta per bulan. Nah banyak orang yang hidup dalam hayalan di bisnis ini. Karena melihat upline saya yang begitu aja bisa jadi bintang 8, apalagi saya. Nah upline-mu, dia kerja keras. Ente tiap hari tidur di kosan, terus berharap mau dapat penghasilan puluhan juta. Tidak mungkin Pak. Jadi
Kerjanya harus dipantaskan dan jangan pernah hitung-hitungan, karena hasil yang Anda akan dapatkan nanti itu sangat besar sekali, ya. Ayo Pak, saya selalu menganjurkan di grup saya buat orang-orang baru, daftar namanya kan masih segar ya. Saya selalu menyarankan minimal sekali Anda jalankan bisnis ini 25 lembar sampai 30 lembar. Ambil sekalian aja, dan memang sediakan waktumu untuk mengundang sebanyak-banyaknya. Pokoknya ada OP. Oh, OP ini hari Minggu ya. Contoh, hari Minggu ini ada OP. Sekarang hari Senin. Ambil tiket banyak-banyak. Mana daftar nama, Anda datangi, presentasi dan undang sebanyak-banyaknya. Memang dari 30 lembar tiket yang kita sebar, memang banyak yang tidak akan datang. Kira-kira kalau 30 orang yang kita undang, kira-kira berapa banyak yang bisa datang? Ya paling 5 orang ya. Tapi 5 orang itu kan udah cukup banyak juga, benar tidak? Kalau 5-nya 4 bergabung kan cukup banyak juga. Tapi bayangkan Pak, kalau Anda undangnya 2 orang, undangnya 1 orang, setengah orang jangan ya, kabur semua, bubar. Kalau ada OP Pak, maksimalkan aja, diundang sebanyak-banyaknya, stok tiket banyak-banyak, jangan tanggung-tanggung. Anda harus terjun bebas. Jadi benar-benar lakukan lebih gila, stok tiket banyak-banyak, dan ambil kesempatan. Di minggu ini saya memang siap untuk bekerja keras. Stok tiket dan Anda undang sebanyak-banyaknya. Ya, jangan hitung-hitungan. Ya, ini investasi. Anda harus perhitungkan juga, Anda harus konsultasikan dengan upline Anda. Cuman memang kebiasaan kalau di grup saya banyak orang bisa keluar potensinya itu kalau dia udah bermain dengan resiko. Nah, sudah ambil saja kesempatan. Minggu ini kayaknya saya punya waktu banyak untuk nyebar tiket. Ya sudah, atau minggu ini ada grand OP yang bagus, ada momentum yang bagus untuk ngundang orang lebih banyak. Nah udah, stok aja tiket sampai 50 lembar sekaligus ya. Anda sebar, buat daftar nama, Anda keliling sebar. Nah dari 50 orang ini mungkin banyak yang tidak akan datang, mungkin sampai 40 orang yang tidak datang. Tapi 10 orang itu kan tetap banyak juga, benar tidak? Karena Anda dasarnya Anda udah mengundang lebih banyak. Undang lebih banyak. Hasilnya juga Pak, ketika 10 orang ini 4 orang saja bergabung, ya sudah, ini sudah cukup bagus untuk Anda. 4 orang yang bergabung jadi bintang 3, bonus Anda berapa? 1 juta lebih. Udah break even point kan? Udah kembali modal, sementara tiket juga harus dijual. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi jangan takut. Investasinya gila-gilaan. Yang tidak bikin jalan bisnis itu apa? Stok tiket 3 lembar sambil tutup mata. Iya, ambil tiket 3 lembar, 2 lembar, terus berharap saya pengen dapatkan Scoopy. Saya Pak mau siap berjuang kerja keras Pak. Saya pengen dapatkan mobil Niaga. Berapa tiket yang mau diambil? Upline-nya tanya. 3 dulu Pak. Bagaimana? 3 itu Pak, 1 OP itu waktunya itu kan butuh waktu berapa lama? Seminggu. Kalau Anda cuma ambil 3 tiket 1 minggu, coba Anda bayangkan Pak, Anda cuma kerjanya 3 lembar. Bagaimana bisa berhasil? Michael Jordan, kalau dibandingkan bedanya cuma di mana? Latihannya lebih gila Michael Jordan. Jadi kalau Anda pengen dapatkan hasil yang luar biasa, jangan takut kerja keras, jangan pernah hitung-hitungan. Ambil saja 300 ribu, ambil saja stok banyak-banyak, semua harus Anda konsultasikan dengan upline Anda ya. Anda kerjakan lebih gila bisnis ini. Ingat Pak, Anda kerja keras di bisnis ini, bukan tetangga Anda yang dapat reward, Anda sendiri yang dapat kok. Kenapa Anda takut-takut? Kenapa Anda takut? Emang pernah terjadi, Pak, tetangga saya yang dapat Scoopy Pak, padahal saya udah kerja keras sekali. Share-nya saya yang dapat. Pernah tidak? Tidak, tetap Anda yang dapat. Untuk Anda kok, kenapa harus takut-takut hitung-hitungan? Nah makanya saya bilang, bisnis ini gampang sekali untuk berhasil, karena kendalinya ada di diri kita sendiri. Benar tidak? Kalau orang bisnis di luaran sana, kendalinya banyak sekali Pak. Bisa saja krisis, bisa saja bencana alam, bisa salah manajemen. Itu banyak hal yang mempengaruhi mereka bisa gagal di bisnisnya. Tapi di bisnis ini tidak ada yang bisa menyebabkan kita gagal. Gagal sampai bangkrut puluhan ratusan juta tidak ada Pak. Tidak ada ceritanya seperti itu, kecuali mereka jalankan dengan cara yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan support system Pak. Kalau Anda jalankan dengan support system, resikonya tidak ada, tetapi hasilnya Pak luar biasa sekali. Dan makanya sering saya bilang sama downline saya, semalam juga saya bilang, kalau Anda coba jadi saya 3 hari, Anda pasti akan tahu bagaimana pentingnya kerja keras. Hasil di bisnis ini tidak gampang Pak. Anda jadi bintang 8, punya penghasilan puluhan juta setiap tahun Pak, Anda pasti ke luar negeri. Di bisnis ini Pak gratis. Saya lagi tidak marah-marah ya. Makanya saya kalau bicara kalau terlalu semangat kelihatan kayak marah-marah.
Makanya di awal saya enjoy aja bicara karena takut. Di sini ada yang lebih tua dari saya soalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda harus gila-gilaan aja kerja. Yang presentasinya 1 hari bolong ya, 1 hari presentasi, 3 hari bolong, secepatnya keluar dari ruangan ini, segera kita insaf ya. Segera kita lakukan, jangan takut Pak, kerjanya tidak lama kok. Satu saat nanti 3 tahun ke depan, hasil ini, bisnis ini luar biasa, Anda udah bisa nikmati. Jangan takut kerja keras ya. Dan di sini Bapak Ibu selalu berpikir positif. Berpikir positif ini yang mempengaruhi bagaimana sikap Anda. Pikiran Anda selalu akan berpengaruh tentang bagaimana sikap Anda dalam mengambil keputusan dalam keseharian Anda. Pikiran menentukan sikap Anda menentukan bagaimana tindakan Anda menentukan bagaimana hasil Anda nanti, bagaimana masa depan Anda nanti. Jadi semua berawal dari pikiran yang positif. Jadi ketika terjadi umpamanya Anda presentasi, saya udah presentasi 20 orang, belum ada yang bergabung. Mungkin di orang ke-21 ada yang bergabung. Mungkin di 22 orang. Selalu positif Pak. Orang yang sukses selalu berawal dari pikiran-pikiran yang positif. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang selalu berpikir positif, bukan berpikir pesimis. Nah, sekarang saya mau tanya di Anda Pak, kira-kira ada orang yang selalu di pikirannya cuma mengeluh, tidak pernah ada rasa syukur, dengan orang sebaliknya, orang kedua adalah orang yang selalu bersyukur, terkena musibah pun dia masih sempat-sempat bersyukur. Kira-kira masa depannya siapa yang lebih bagus? Yang kedua, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu positif. Ini baru mau ke rumah prospek, terus tiba-tiba bocor ban. Aduh, alamat tidak bagus ini. Kayaknya negatif ini orang. Bocor ban karena memang kena paku Pak. Biar tidak mau ke rumah prospek, kalau ban motor kena paku ya pasti bocor. Nah, terus dibawa-bawa prospeknya kayaknya negatif ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus positif. Orang positif di kondisi yang sama, bocor bannya mau ke rumah prospek, alhamdulillah. Ini pertanda yang bagus. Semakin sulit pasti akan ada hasil yang luar biasa di depan sana. Itu kan orang yang positif. Dan orang yang positif Bapak Ibu, masa depannya dijamin pasti cerah dibanding orang yang suka mengeluh. Aduh, kayaknya susah ini bisnis. Aduh, kayaknya hidup saya memang udah ditakdirkan jadi orang miskin. Karena memang saya harus penuh berlumuran dengan, bukan berlumuran dengan dosa ya, berlumuran dengan hutang memang sudah jadi kebiasaan saya. Jangan Bapak Ibu. Kebanyakan banyak orang tidak mau dihina, padahal dirinya yang sering menghina diri sendiri. Iya, tidak mau dihina orang. Miskin, padahal dia sendiri, saya ini seperti ini, saya ini begini, saya inilah, saya tidak bisa ngomong, saya kayaknya tidak bisa jadi orang kaya, mobil seperti itu tidak mungkin saya miliki. Terus dihina orang, marah Pak. Padahal dirinya yang paling banyak menghina dirinya sendiri. Harus selalu berpikir positif. Hari ini Anda rontok, alhamdulillah 30 orang rontok grup saya ya. Sambil telan ludah ya. 30 orang kan banyak juga ya. Ya, mungkin akan diberikan hal yang luar biasa. Semua kalau kita syukuri, semua akan dilipat gandakan. Benar tidak? Bukan dilipat gandakan rontoknya ya, tidak ya, hasilnya. Ya. Kita syukuri semua, selalu bersyukur Bapak Ibu, selalu berpikir positif. Berpikir positif bukan cuma sekedar memperbaiki masa depan Anda, bahkan secara sains berpikir positif mampu menyehatkan badan Anda. Iya. Karena stres, orang yang selalu berpikir negatif akan jauh lebih kena penyakit dibanding orang-orang yang selalu berpikir positif. Bahkan ada terapinya ya, terapi untuk berpikir positif. Bersyukur ternyata mensyukuri semua, entah itu kebaikan, entah itu musibah, kalau selalu disyukuri, insya Allah semua akan jadi ringan. Saya punya cerita tentang dari orang yang terpuruk menjadi orang luar biasa. Karena beliau selalu berpikir positif. Dan berpikir positif mengubah hidupnya, bahkan dia menjadi legenda di negaranya. Salah satu pelukis dari Taiwan ya, pelukis dari Taiwan ini, beliau menjadi salah satu pelukis legenda yang ada di negaranya. Beliau ini Bapak Ibu di usia 12 tahun, beliau ini terlahir dari keluarga yang ekonominya lemah sekali. Jadi di tahun 58 dia lahir dengan kondisi yang sempurna, semua fisiknya lengkap, dia seperti anak-anak yang normal semua. Di usia 12 tahun karena kondisi keuangan keluarga yang buruk, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bersekolah dan menjadi buruh pabrik untuk membantu keuangan keluarga. Dan tiba-tiba sambil berjalannya waktu di usia 16 tahun,
dia terkena musibah, terkena sengatan listrik yang membuat dirinya tidak sadarkan diri selama 2 hari. Dan selama 2 hari setelah dia terbangun, dia harus menerima keadaan tangan dan kakinya itu lumpuh, tidak bisa digunakan dan harus diamputasi. Di kondisi itu hidupnya seperti dia bahkan tidak punya semangat hidup lagi ya, sudah sangat terpuruk. Dan dia bilang kondisi yang paling luar biasa melihat orang tuanya selalu bersedih karena keadaannya. Karena dia menjadi salah satu tulang punggung keluarga, tiba-tiba dia harus mendapati kondisi yang seburuk itu ya. Bahkan dia bilang seperti ini Bapak Ibu, saya kehilangan anggota tubuh tidak membuatku sakit, tetapi yang membuatku sakit adalah melihat air mata ibu saya yang selalu menangis karena kondisiku seperti ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu, dia sampai putus asa dan tiba-tiba di satu saat dia berpikir lebih positif untuk bangkit dari kondisi keterpurukan ini. Dia tidak mau menjadi anak yang merepotkan orang tua. Akhirnya dia mulai berlatih untuk mandi sendiri, untuk memakai celana sendiri. Bahkan teman-temannya mengajak dia mengemis, dia tidak mau, dia menolaknya. Dan akhirnya dia mulai melakukan apa kebiasaan yang sebelum dia kena musibah ini, yaitu melukis. Tetapi melukisnya dengan mulut Bapak Ibu. Akhirnya dengan temannya dia mendirikan sebuah studio dan menjual lukisan-lukisan cat minyak ini. Nah akhirnya terjual dan ada pelukis yang cukup terkenal di Taiwan mendengar dan terharu dengan kisah si pemuda tadi ini. Si pelukis tadi ini membiayai semua biaya kuliahnya untuk menjadi seorang pelukis. Dibiayai gratis semua. Setelah selesai kuliah, dia menjadi pelukis yang terkenal di Taiwan. Bahkan sampai hari ini kisahnya telah dijadikan pelajaran pokok di anak-anak SD dan SMP di negaranya, di Taiwan. Luar biasa ya, dari keadaan yang terpuruk dia bisa menjadi bangkit. Dan sudah dijadikan film juga kisah inspiratifnya. Dan di 2007 kemarin dia pernah datang ke Indonesia dan memberikan sumbangan sebesar 400 juta buat orang-orang cacat. Nah Anda bisa lihat Pak, Anda bisa lihat orang yang sudah dengan kondisi terpuruk seperti ini saja, dia masih sempat-sempatnya untuk berpikir positif. Setelah dia berpikir positif, sikapnya pasti berubah. Sikapnya juga pasti positif. Dan sikapnya ini yang mengubah tindakannya. Tindakannya akhirnya dia membuka studio tadi, dia menjual lukisan. Dan dari tindakannya ini Bapak Ibu, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan dia menjadi salah satu pelukis legenda yang cukup kaya ya di negaranya. Dan dia punya prinsip Bapak Ibu, buat dia di dalam hidupnya tidak ada kesulitan. Yang ada hanya tantangan untuk dilalui dan masalah untuk diselesaikan. Itulah prinsip hidupnya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk berpikir jauh lebih positif. Masa depan kita pasti akan jauh luar biasa. Buktinya sampai hari ini kita udah ada di ruangan ini. Artinya semua telah direncanakan. Masa depan kita pasti akan jauh lebih luar biasa di depan sana. Selalu berpikir positif dan mari sama-sama kita kerjakan bisnis ini dengan cara yang tepat, cara yang benar.